Cukup. Tak usah pukul lagi. Kau bocah cukup untuk hari ini. Kita akan lanjutkan besok. Mengapa? Mengapa dunia begitu tidak adil bagi saya? Mengapa? Semua orang ingin menindas saya. Saya hanyalah orang biasa. Aku cuma mau bersama yang kucinta. Untuk menjalani hidup ini dengan sederhana. Visi Kaisar Beladyr sejak lahir. Tulan akar bibit abadi. Sederhana dan murni. Sungguh pilihan tertinggi untuk warisan. Kau adalah milik Kaisar Beladyr. Karena langit telah memberkati ini. Aku akan menjadikanmu murid tertutupku. Aku akan mewariskan kitab Kaisar Beladyr kepadamu. Langit dan bumi. Doa agung itu sederhana. Satu pikiran mengguncang langit. Kekuatan Beladyr berkuasa tertinggi. Pergilah. Warisan Kaisar Beladyr. Bergabunglah. Dapatkan cincin jempol Kaisar Beladyr. Dan kau adalah milik Kaisar Beladyrku. Simbol kebangkitan Kaisar Beladyr. Kembalinya Kaisar Beladyr ke terang benderang. 9 provinsi akan terguncang. Dan 100 pan akan memberi hormat. Saat menjaga garis depan gunung. Untuk membela kebenaran. Lu Genfei. Masa depan Kaisar Beladyr diletakkan di tanganmu. Kakak jangan tidur lagi. Mari kita lanjutkan pertunjukannya. Anda bisa menyentuh saya. Tapi jangan sentuh tuan saya. Tuan Bao. Anak ini pasti dipukul bodoh kemarin. Dia bahkan berhalusinasi sekarang. Bodoh. Tuan. Di mana tuan saya? Kau bocah. Kenapa kau mengamuk? Tunanganmu, tadi malam. Melayani tuan muda yang dengan sangat baik. The film was translated and narrated by M Media. Eksternalisasi Ki sejati. Anda pendekar. Kakak, aku mengerti. Semua ini Yan Feng suruh saya. Dia memberiku 500 koin perak. Saya secara alami akan mencari Yan Feng. Adapun Anda juga bukan orang baik. Anda suka menjilat, benarkah? Bawa anak buah Anda dan jilat tempat ini sampai bersih untuk saya. Jika tidak, aku tahu aku salah. Aku akan menjilatnya sekarang juga. Tinju singa mengamuk. Tinju dewa naga. Tinju Kaisar Beladyr. Warisan Kaisar Beladyr memang mendalam dan luas. 2 tahun telah berlalu. Saya juga telah sepenuhnya menguasai kitab Kaisar Beladyr dari alam pembantu Sekt Agung. Saya kemudian menembus ke alam Raja Beladyr, alam yang mulia Beladyr. Dan sekarang, saya sudah melangkah ke alam Kaisar Beladyr yang legendaris. Sudah waktunya untuk pergi.
Kalian semua adalah anggota keluarga Yan. Nona muda Ye, ikutlah dengan kami dengan patuh. Dan kau bisa menghindari penderitaan fisik. Bermimpilah. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Terimalah serangan telapak pasir hitamku. Cukup untuk pulih setengah tahun. Kalian para seniman bela diri, mengeroyok untuk menindas seorang gadis. Keahlian macam apa itu? Sungguh tercela. Sepertinya kau ingin menjadi pahlawan penyelamat kecantikan. Aku hanya takut kau tidak punya kemampuan. Kamu tak akan tahu apa yang terjadi nanti. Apakah kalian akan datang satu persatu? Atau sekaligus? Kakak, aku akan pergi duluan. Ambil nyawa anak itu. Tidak tahu luasnya langit dan bumi. Dia sangat kuat. Ki sejati internal. Ada yang aneh. Semuanya. Telapak pasir hitam. Keluarga Yan tidak akan melepaskanmu. Terima kasih Tuan Pemberani atas penyelamatan. Nama saya Yasin Ran. Boleh tahu nama Anda dermawan? Namaku Lu Yunfei. Kau terluka. Jangan bergerak. Selesai. Aku harus pulang. Itu di Lu Cheng di depan sana. Aku akan mengawalmu. Saya dari keluarga Ye Luo Chen. Itu searah denganmu. Tidak perlu. Aku ingin segera pulang. Aku bisa pergi sendiri. Sungguh orang yang aneh. Cepat, kejar dia. Saya tidak berpikir orang ini sederhana. Pertama mari kita cari tahu identitasnya. Ibu? Aku mohon padamu, kamu ingin merebut putriku. Putrimu Lu Xiaoji meminjam $30 perak dari kami. Lu Xiaoji adik perempuan Lu Yunfei. Untuk obati penyakitmu nenek buta. Sekarang dengan pokok dan bunga, menjadi 100 perak. Yan Liang tuan muda keluarga Yan. Kalian miskin tak bisa bayar kembali. Sekarang, kami akan membawa putrimu pergi. Sebagai pembayaran bunga. Tidak. Aku cari cara kembalikan uang. Tolong beri aku beberapa hari lagi. Kau wanita tua buta. Hak apa yang kau miliki untuk memohon padaku? Bawa dia pergi. Tidak. Aku tidak mau pergi, aku tidak mau pergi. Aku tidak mau pergi. Wanita ini hanya cukup untuk membayar pokoknya. Dan masih ada bunganya. Lihat, ambil semua yang bisa kalian bawa. Apapun yang tidak bisa kalian bawa, hancurkan semuanya. Ya. Jangan pedulikan matanya yang buta. Penampilannya cukup bagus. Dia masih punya pesonanya. Agaknya dulu. Dia juga seorang wanita cantik. Kita tidak bisa memilikinya. Jadi kenapa tak bersenang-senang dengannya? Tidak. Fitur wajah dan sosoknya memang bagus. Meskipun matanya buta, itu masih bisa diterima. Kurasa jika kita membuatnya hamil, dia bahkan tidak akan tahu siapa ayah dari anak itu. Lepaskan. Berhenti. Kalian bajingan. Apa yang kalian lakukan? Siapa kau? Aku Lu Yunfei. Pergi. Yunfei. Ibu. Yunfei. Apakah itu benar-benar kamu? Yunfei. Kamu benar-benar kembali. Ibu. Ibu. Ini aku. Kau baik-baik saja. Yunfei. Apakah itu benar-benar kamu? Yunfei. Ibu. Syukurlah kamu kembali. Syukurlah kamu kembali. Ini. Apa yang terjadi di sini?
Siapa lagi yang datang? Ibu, jangan khawatir. Temanku datang berkunjung. Bibi. Saya teman Yunfei. Ibu, siapa yang melakukan semua ini? Dan juga kakak. Di mana kakakku? Dilakukan orang dari keluarga Yan. Sejak kamu ditangkap dan dipenjara, aku menangis sampai buta. Xiaoji untuk mengobati mataku. Diam-diam di luar, pinjaman berbunga tinggi, tapi dia tidak bisa membayarnya kembali. Anggota keluarga Yan membawanya pergi. Katanya akan beri ke kepala keluarga Yan untuk menjadi selirnya. Mereka juga mengirim orang untuk menghancurkan rumah kami. Keluarga Yan. Mereka sudah keterlaluan. Keluarga Yan ini terlalu jahat. Ibu, tunggu aku di sini. Aku akan menyelamatkan kakakku. Yunfei, kamu tidak bisa pergi. The film was Keluarga Yan sangat translated kuat dan and berpengaruh. narrated Banyak by master. M-Media. Kita tidak bisa melawan mereka. Paling buruk, aku akan pergi ke gerbang keluarga mereka. Mohon pada mereka. Aku akan membayarnya dengan nyawaku. Ibu, tolong percayalah padaku. Putramu sekarang telah mempelajari sebuah keahlian hebat dan bisa selamatkan dia. Kau harus percaya padaku. Yunfei, kamu tidak bisa melakukan itu. Aku baru saja kehilangan Xiaoji. Aku tidak bisa kehilanganmu juga. Ibu, temanku Yesinran nona muda dari keluarga Ye. Dia berasal dari keluarga Ye di Lucheng. Mereka tidak lebih buruk dari keluarga Yan. Percayalah padaku. Aku bisa menyelamatkannya. Ya Bibi, mohon tenang. Saya adalah nona muda tertua dari keluarga Ye. Ayah saya adalah kepala keluarga Ye. Dengan saya menemani Anda ke keluarga Yan, pasti tidak akan ada masalah. Apakah ini benar? Tentu saja itu benar. Ibu, tolong tunggu aku di rumah. Selamatkan JJ, agar keluarga kita bisa bersatu kembali. Baiklah, baiklah. Kamu tetap di sini dan urus semuanya. Dan lindungi bibi lo dengan baik. Ya, nona muda sulung. Nona Ye, aku bisa pergi ke keluarga Yan sendirian. Kau tidak perlu menemaniku. Pergi sendiri. Aku punya dendam lama dengan mereka. Kali ini, dendam lama dan baruku akan diselesaikan. Hari ini adalah hari ulang tahun ke-50. Patriark keluarga Yan Xianbei. Akan ada banyak tamu. Kalau pergi sendiri selamatkan seseorang, kemungkinan akan sulit. Sebagian besar ada di sini sempurna. Aku akan menyelesaikannya. Kembali dan kumpulkan beberapa pendekar. Bertemu di kediaman lama Yan. Tuan Lu dan saya akan pergi lebih dulu. Ya, nona muda. Musuh hal keluarga Yan. Mulai sekarang bisnis keluarga Yan akan tetap mengandalkan kalian semua para bos untuk mengurusnya dengan baik. Kakak, masalah yang kau percayakan padaku sudah ditangani dengan baik. Memprovokasiku, aku akan membunuhnya, menghancurkan keluarganya. Memanfaatkan ulang tahun ayah kali ini, aku akan memberinya sebuah hadiah istimewa. Patriark keluarga yang telah tiba. Kepala keluarga Yan. Salam hormat kepada Patriark keluarga Yan. Semoga Patriark keluarga Yan kemakmuran seluas Laut Timur dan umur panjang setinggi Gunung Nan. Atas nama keluarga Zhan dari Lucheng, persembahan untuk Patriark Yan. 100 emas. Dolar perak. 100.000. Atas nama keluarga Liu dari Lucheng, persembahan untuk Patriark Yan. Sebuah tongkat Rui Jiao. Dan sebuah villa di timur kota. Semuanya, kalian terlalu baik. Keluarga Yan penipu mendominasi dunia persilatan Lucheng. Sudah dalam genggaman. Di masa depan mereka pasti akan menjadi pemimpin aliansi persilatan Jiangbei. Ayah, di ulang tahunmu yang ke-50, anakmu mengingat kerja kerasmu mengelola keluarga Yan. Beberapa tahun yang lalu ibuku meninggal dunia dan aku juga lelah. Putramu tidak lelah. Aku secara pribadi menemukan untukmu seorang gadis muda, terlahir dengan tulang linglong, yang bisa diambil sebagai selir untuk memanen energi yin-nya untuk kultivasi. Itu juga sangat bermanfaat. Kakak kedua ini benar-benar tahu cara menjilat. Cari muka ke ayah sekarang. Xiao Liang, kau selalu berbakti. Kau sangat perhatian. Selamat Patriark Yan atas berkah ganda ini. Keluarga Yan, hari kiamat kalian telah tiba. Keluarga Yan harus dihancurkan. Hari ini, aku akan bertindak atas nama langit. Dari mana anak ini muncul? Berani datang. Patriark Yan untuk membuat masalah. Kurasa anak ini bintang ulang tahun tua yang mencari mati. Bosan hidup. Berani mencampuri urusan keluarga Yan. Dia harus meninggalkan nyawanya di sini. Lu Yunfei, mengapa kau tidak di penjara?
Dan masih berani datang ke keluargayan, pukul aku. Kau berani memukulku. Jiang Rongrong. Dulu aku punya perasaan yang dalam padamu. 2 tahun lalu, binatang ini bawa orang tangkapmu. Karena dirimu, aku dipukuli. Dan dikirim ke penjara untuk menderita siksaan tanpa akhir. Semua ini karena dirimu. Tamparan ini masih ringan. Aku ingat sekarang, anak ini, putra yang tidak berguna. Lu Jukong. Aula Wishu Halo. Berasal dari Luo Cheng kita. Sejak lahir, dia tidak bisa berlatih seni bela diri. Dia tidak berguna. Tuan Lu dari Wushu Hal berani dan jujur. Bagaimana seekor naga bisa melahirkan tikus? Hasilkan pengecut tak berguna begitu. Kakak, ini sepertinya masalah yang kau sebabkan. Hanya seekor lalat, berani di dalam juga. Ganggu pesta 70 ayam. Aku sudah bilang pada kalian berdua, berkali-kali sebelumnya, masalah yang kalian sebabkan di luar. Jangan bawa pulang. Ya, ayah. Kau yang bermarga Lu. Aku tidak peduli bagaimana kau kabur dari penjara. Tapi keluarga Yan bukan tempat yang seharusnya kau datangi. Pergilah bereinkarnasi di kehidupan selanjutnya. Sebaiknya kau bersikap masuk akal. Hanya seekor lalat. Kok dia bisa datang ya? Untuk membuat masalah di keluarga Yan. Jadi dia hanya mempelajari beberapa seni bela diri biasa-biasa saja. Kakak, jika anak buahmu tidak mampu, biarkan anak buahku yang maju. Kakak kedua, berhentilah melontarkan sindiran di sini. Anak ini jelas datang dengan persiapan dan memiliki beberapa keterampilan. Ketika Lu Jukong masih hidup, Wushu Hal keluarga Lu mereka bahkan tidak bisa masuk pandangan keluarga Yan. Hanya anjing liar. Hanya kau kakak sulung yang bisa mengangkatnya begitu tinggi. Lumpuhkan dia. Aku sendiri yang akan memutus urat tangan dan urat kakinya. Seperti belatung. Biar dia merangkak keluar dari Yan. Para ahli keluarga Yan. Tidak lebih dari ini. Biarkan aku sendiri yang menghancurkan tulangmu. Dua putra tetua Yan. Mereka semua adalah pewaris elit dari telapak pasir besi keluarga Yan. Teknik telapak Tuan Muda Yan sangat dahsyat dan indah. Konon katanya, Tuan Muda Yan kedua sudah mencapai ambang batas alam Grandmaster. Tapi ini, Tuan Muda Yan kedua ini, dia belum menggunakan kekuatan penuhnya kan? Orang tua, berhenti menahan gerakanmu. Cepat taklukkan bocah ini. Aku akan membunuhmu. Kehilangan nyawamu. Kekuatan Grandmasterku adalah untuk menembus organ dalammu. Alam Grandmaster benar-benar menakutkan. Serangan telapak tangan dominan hari ini benar-benar membuka mataku. Seorang praktisi alam Grandmaster di bawah 20 tahun. Keluarga yang benar-benar memiliki potensi tak terbatas. Kau tidak berada di alam Grandmaster, atau lebih tepatnya, melalui kultivasi normal, kau tidak mencapai alam Grandmaster. Apa pedulimu? Apakah aku di alam Grandmaster atau tidak? Bagaimana itu mungkin? Mengapa kau menerima seranganku dan tidak terluka sama sekali? Jangan bilang kau berada di alam Grandmaster. Bahkan jika kau berada di alam Grandmaster Agung, alam Raja Bela Diri, atau alam yang mulia bela diri, apa yang bisa kau lakukan padaku? Kaulah, bawa orang ganggu adikku, dan menghina ibuku. Aku buat kau bayar 10 kali. Bocah beraninya kau. Nona muda, Tuan Lu telah memasuki kediaman keluarga Yan. 1/4 jam yang lalu, suara perkelahian datang dari dalam. Ahli setara namanya seperti Lu Cheng. Keluarga Yan juga memiliki banyak ahli. Tuan Lu kemungkinan besar dalam bahaya besar. Aku masih datang terlambat. Gawat. Tuan Lu dalam bahaya. Semuanya serbu. Bahkan jika kita harus bertarung sampai orang terakhir hari ini, kita harus menyelamatkan Tuan Lu. Selamatkan aku. Ya. Adik. Maafkan aku. Kakak. Kakak datang terlambat. Kakak. Kira seumur hidup tidak akan pernah bertemu denganmu lagi. 2 tahun lalu, kau dijebak dan dipenjara.
Ibu basuh wajah dengan air mata tiap hari. Dan menangis sampai buta. Aku memohon kepada siapapun yang ku bisa. Tapi tak tahu kau dipenjara di mana. Adik, kakak dulu tidak mampu. Tidak bisa melindungi kamu dan ibu dengan baik. Tapi kakak berbeda sekarang. Kakak tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu lagi. Tidak, kakak. Kau harus segera pergi. Keluarga Yan adalah sarang naga dan harimau. Insiden ayah waktu itu adalah tetua keluarga Yan yang berkolusi dengan anggota sekte iblis. Mereka sudah gila. Kau tidak bisa menyinggung mereka. Adik, kakak tidak akan pergi kemana-mana. Kakak akan tetap di sini. Melindungi kalian semua. Tidak. Tunggu aku. Xiao Liang, anakku. Ini menerobos masuk ke keluarga Yanku, mengganggu pesta ulang tahunku, dan melukai tulang akar anakku. Tidak peduli siapa kau. Bahkan jika Raja Langit sendiri datang, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Aku sendiri yang akan menggali tulang akarmu. Aku akan membuatmu melihat saat aku mempermalukan kakakmu dan membunuh ibumu. Aku akan membuatmu tidak bisa hidup dan tidak bisa mati. Lakukan, bertindak. Tuan Lu, Lu Yunfei, kau sebenarnya membantuku sangat banyak. Untuk apa kalian masih berdiri di sana? Serang. Tuan Lu. Saya tidak tahu kekuatan sejati Anda. Bahkan jika saya bukan tandingan. Nekat selamatkanmu hari ini. Untuk membalas kebaikan Anda sebelumnya. Gadis kecil, Ye Shangshou ketakutan dan menjadi kura-kura menarik lehernya. Dia mendorongmu ke depan. Kalau begitu sempurna, segera aku akan menyerahkanmu kepada utusan Luo. Maka posisi pemimpin aliansi Wulin Luoqing berikutnya akan jatuh ke keluarga Yan kita. Kau yang bermargayan. Kau mengkhianati leluhurmu. Diam-diam bersekongkol dengan sekte iblis. Kau adalah aib bagi dunia persilatan Luocheng. Apakah kau bahkan pantas mengidamkan posisi pemimpin aliansi Luocheng? Lupakan leluhur. Apa gunanya leluhur? Leluhur hanyalah di aula leluhur. Tablet-tablet dingin keras. Itu. Yang kuinginkan adalah kekuatan yang bisa kugenggam di tanganku. Anak buahku, ikat gadis kecil ini untukku. Bersihkan dia. Dan kirim dia ke utusan kaisar jahat. Apa kalian semua tuli? Penjaga. Aku benar-benar menemukan harta karun. Kakak, kapan kau menjadi begitu kuat? Sekumpulan sampah. Kalian bahkan tidak bisa menangani satu bocah kecil. Keluarga yang membesarkan kalian lebih baik membesarkan anjing. Anak muda, biar kutunjukkan padamu kekuatan telapak pasir hitamku. Tuan Lu hati-hati. Patriark Yan akhirnya bergerak. 10 tahun yang lalu, dia punya kekuatan Grandmaster. Dengan satu tamparan biasa, dia bisa menjatuhkan seniman bela diri di bawah alam Grandmaster, si tidak berguna dari keluarga Lu ini. Meskipun dia sudah kembali, tapi dia tidak tahu bagaimana bersabar. Jika 10 tahun kemudian, dia datang untuk membalas dendam. Pada saat itu, mungkin akan ada secercah harapan. Pada akhirnya ini masih kegeraman masa muda. Berapa banyak keajaiban seni bela diri telah dihancurkan oleh 4 kata ini. Dihancurkan. Anak ini sekarang hanya bisa menghindar. Dia telah dipaksa oleh Patriark Yan ke sudut. 10 tahun lalu kau di alam Grandmaster. Tapi hari ini, 10 tahun kemudian, kau hanya berada di alam raja bela diri. Dengan bakat yang begitu buruk, kau masih berani mengidamkan posisi pemimpin aliansi Wulin Luocheng, terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Sungguh. Kau bocah. Kau berani meremehkanku. Bunuh dirimu. Jangan mendekat. Fengker, cepat, hentikan dia. Dia akan menembak. Dia akan menembak. Serang aku. Serang aku. Lu Yunfei, tidak peduli seberapa terampilnya kau. Kau tidak bisa menahan peluru. Hari ini, kau pasti mati. Berhenti membuang-buang kata dengannya. Bunuh dia. Kenapa kau menodongkan pistol padaku? Aku ayahmu.
Orang tua bangka. Apa kau pikir aku tidak tahu? Kau sudah berdiskusi dengan Yan Liang untuk menyerahkan posisi itu kepadanya. Setelah perjamuan ulang tahun hari ini, kau umumkan ke seluruh Lucheng. Ke yang kedua, mengambil alih usul hal keluarga Yan. Tapi, aku yang tertua. Dan seharusnya akulah yang mewarisi aula seni bela diri. Letakkan pistolnya. Ku berikan ke siapapun yang aku mau. Yan Feng, jangan gegabah. Cepat letakkan pistolnya. Bicarakan baik-baik dengan pamanmu. Aku sudah tahu segalanya. Aku bukan putra kandungmu. Jadi, tidak perlu berpura-pura lagi. Serigala liar tak tahu terima kasih. Benar. Kau bukan anggota keluarga Yanku. Aku baru tahu baru-baru ini. Dulu, setelah aku menikahi ibumu, ternyata dia diam-diam berselingkuh dengan kakak seperguruannya. Dan kemudian hamil denganmu. Beberapa hari yang lalu, aku pergi membereskan barang-barang mendiang ibumu. Saat itulah aku menemukan surat-surat perselingkuhan mereka. Begitulah aku mengetahui hal ini. Siapa sangka bahwa aku membantu orang lain besarkan putra lebih 20 tahun. Dia ternyata bejat moral. Bajingan. Ini semua adalah balasan. Ibuku meninggal karena The film was kekejamanmu. translated and Meninggal begitu narrated saja. by Aku mengingat M-Media. semuanya. Membunuhmu hari ini bukanlah tindakan durhaka. Kalian semua memaksaku. Aku akan mengurus seluruh keluarga Yan untukmu. Kakak, aku salah. Aku tidak akan pernah lagi memperebutkan harta keluarga denganmu. Aku bukan kakak sulungmu. Beberapa hari yang lalu, bukankah kau masih merencanakan untuk mengucilkanku? Karena kalian berdua sangat bersatu sebagai ayah dan anak, maka aku sekarang akan mengirimmu turun untuk kembali pada si tua bangka itu. Tidak, jangan. Semua seni bela diri di dunia cuma bisa dikalahkan oleh kecepatan, tapi tidak ada seorang pun yang lebih cepat dari peluru. Melihat kau sangat membantuku hari ini, sangat membantuku, dan mendoakan kesuksesanku dalam mengambil alih keluarga Yan. Aku bisa memberimu kematian yang cepat. Jika kalian semua pergi sekarang, aku bisa mengampuni nyawa kalian. Kakak, cepat pergi. Ibumu akan bergantung padamu mulai sekarang. Kalau begitu aku akan mengirimmu bersama-sama. Menangkap peluru dengan tangan kosong. Kau sudah berada di tingkat Raja Bela Diri. Apa itu Raja Bela Diri? Yan Feng, perbuatan jahatmu sudah berakhir. Melenyapkanmu hari ini adalah bertindak atas nama surga. Utusan Kaisar jahat. Tolong tunjukkan dirimu dengan cepat. Lu Fengsha utusan Kaisar jahat. Tuan Luo, kau akhirnya tiba. Aku sudah dengan kemampuanku sendiri mengambil alih seluruh keluarga Yan. Tapi sekarang ada seorang bocah yang tidak tahu tempatnya. Lancang hentikan usaha besar kita. Wanita-wanita cantik sekali. Aku sekarang memberimu kesempatan untuk melayani seorang ahli Raja Bela Diri. Apakah kau bersedia melayani seorang ahli Raja Bela Diri? Adalah suatu kehormatan bagimu dan keluargamu. Di belakangmu, mengapa kau tidak segera setuju? Aku membenci, tidak tahu malu. Binatang sekte iblis. Beda sekte iblis. Menyerbu dunia persilatan bangsa naga kita. Dan melukai praktisi Jianghu kita. Permusuhan ini tidak dapat didamaikan. Sekte iblis kami adalah ortodoksi sejati, memegang kuasa hukum dan darah atas nama surga. Jika kalian semua sangat tidak menghargai, maka aku akan menggunakan pedang di tanganku ini untuk memenggal kepala kalian. Tuan Luo, tolong jangan cepat marah. Alasan kedua nana muda ini berani berbicara kepadamu seperti ini sepenuhnya karena mereka mengandalkan bocah ini untuk mendukung mereka. Selama kau membantai bocah ini, maka kedua wanita muda cantik ini, bukankah mereka milikmu? Objek untuk ranjangmu. Jadi begitu. Sempurna. Aku baru saja menembus alam Raja Bela Diri. Pedang kesayanganku saat ini haus darah. Hari ini, aku akan mengambil kepalamu untuk menguji pedangku. Jika pedangku tidak puas, maka kepala kalian jadi uji pedangku. Pemuja Sesen dan Beta, beraninya kau Ribut di depan jalan, benar persilatan.
Bangsa nagaku itu kenapa? Hanya seorang ahli alam raja bela diri. Bertingkah seakan kuasai dunia. Mencari mati. Patriark Yan Feng. Bencana ini, semuanya disebabkan oleh Luo Yunfei. Itu tidak ada hubungannya denganku. Tolong beritahu Tuan Luo, agar kepalaku tak dijadikan penyucian pedangnya. Tidakkah kau punya sedikit harga diri? Kau malah memohon pada tokoh sekte iblis. Paling buruk, kita bertarung sampai mati. Jika kau ingin bertarung, pergilah bertarung. Dia adalah ahli alam raja bela diri. Menghancurkan kita, sama seperti menghancurkan semut. Wulin Luo Cheng kita, selama bertahun-tahun. Belum pernah melihat ahli alam raja bela diri. Ini, ronde ini, kita tidak bisa menang. Alam raja bela diri. Membunuh kalian semua. Sama seperti memotong tahu. Lu Yunfei, kami akan menahan ahli sekte iblis ini. Kau bawa adikmu dan pergi duluan. Apa kau tidak takut mati? Meskipun saya tidak jelas apa kekuatan sejati Anda, tetapi untuk Anda yang begitu muda dan masih mengalahkan Patriark Yan, sudah cukup membuktikan bakat Anda. Hiduplah, mulai sekarang. Bangkitkan lagi dunia persilatan bangsa nagaku. Seni pedang Futuo, bertarung sampai mati melawannya. Tidak mungkin. Kau sama sekali tidak bisa menahan serangan seni pedang Futuoko. Pasti ada triknya. Kau sungguh berani melukaiku. Hari ini, bukan hanya kau yang akan kubunuh, tetapi semua orang yang hadir akan musnah semua. Agar kalian semua tahu, nasib kejam menyinggung seorang raja bela diri. Mati. Mengambang agung. Tebasan pedang iblis ilahi. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah dia adalah seorang bela diri? Hanya seorang ahli alam raja bela diri. Beraninya kau di hadapanku, menantang jalan Wulin Luo Cheng. Hari ini aku akan melenyapkanmu. Sebagai peringatan. Bermimpilah. Lu Yunfei. Aku sudah mengingatmu. Ketika kaisar jahat sekte iblisku muncul. Inilah saatnya ku ambil nyawamu. Dan memandikan seluruh Luo Qing dalam darah. Nona Yer, terima kasih sudah menyelamatkanku hari ini. Tuan Lu, Anda melebih-lebihkan. Sebenarnya, saya tidak terlalu banyak membantu. Sebaliknya Anda baru saja menyelamatkan hidup saya lagi. Lu Yunfei, kalau kau tak mau adikmu celaka, kalau begitu berlututlah sekarang juga. Bersujudlah 3 kali. Dan kemudian, di depan semua orang yang hadir, lumpuhkan seni bela dirimu sendiri. Jika tidak, aku akan membuat kepala adikmu pecah. Yan Feng, kau mencari mati. Kau bajingan. Aku hitung sampai 3. Jika kamu tidak berlutut di hadapanku, maka tunggulah saja untuk menjemput jenazah adikmu. 3, 2, Kakak, jangan pedulikan aku. Bunuh bajingan ini. 1. Jangan menyerang. Aku akan berlutut. Kakak, jangan berlutut. Lututmu hanya berlutut pada langit bumi dan orang tuamu. Kau tidak bisa berlutut kepada bajingan ini. Lu Yunfei, tidak peduli seberapa kuat dirimu, apa yang bisa kamu lakukan? Bukankah kamu masih harus patuh, tunduk di hadapanku? Aku katakan padamu, kali ini, aku sudah benar-benar menguasaimu. Kamu akan selamanya tidak lebih dari seekor anjing di sisiku. Yan Feng, tidakkah kau takut disambar petir? Tuan Lu baru saja mengalahkan Luo Fengxia, melindungi semua tokoh-tokoh terkenal Luo Qing yang hadir di sini. Dia adalah pahlawan. Melihatmu membuatnya berlutut untukmu. Bisakah hati nuranimu menanggungnya? Yi Xinran, setelah aku berurusan dengan Lu Yunfei, aku akan datang untukmu. Aku akan membuatmu tahu kenikmatan menjadi seorang wanita. Lu Yunfei, aku dan kamu. Lu Yunfei. Tuan Muda Lu, pahlawan agung Lu. Aku pikir kita bisa bicara lagi. Aku selalu memperlakukanmu dengan baik. Selamatkan aku. Saat berurusan dengan orang lain, beri jalan keluar, agar kita bisa bertemu lagi dengan damai kelak, meskipun kau memiliki dendam. Dan Yan Feng, seharusnya tidak sampai membuat hal-hal sejauh ini, kan? Benar. Aku akan menyerang. Siapa yang berani menghentikanku? Lu Yunfei, meskipun kau terampil, kau tetap tidak seharusnya mengintimidasi orang lain dengan kekuatanmu. Apa yang kau lakukan melanggar aturan dan etika persilatan. Wulin Luo Cheng. Barusan ketika Luo Fengxia mencoba membunuh kalian semua,
Mengapa kau belum berdiri dan bicara? Menindas dengan kekuasaan. Kau cuma sok kuat di depan anak buahmu. Ucapkan satu kata lagi, dan diusir dari Wulin Luocheng. Kamu Lu, jika kamu punya nyali, bunuh aku sekarang. Membunuhmu hanya akan mengotori tanganku. Dosa-dosamu akan membuahkan hasil pahit. Biarkan orang lain mengambil nyawamu untukku. Lu Yunfei. Yunfei, aku sepenuhnya The dipaksa film oleh was orang bermargayan translated ini. and Kau narrated tahu. by M Media. Aku mencintaimu. Keluar. Yunfei. Jika kau tidak memaafkanku hari ini, aku akan mati tepat di depanmu. Jiang Rongron. Aku bukan lagi Lu Yunfei yang dulu. Kau juga bukan Jiang Rongron yang dulu. Mulai sekarang kau dan aku adalah orang asing. Ikatan kita terputus, persahabatan kita hancur. Yunfei, aku salah. Tolong beri aku kesempatan lagi. Aku pasti akan berubah. Sudah terlambat. Rasakan. Lu Yunfei. Apa kau benar-benar sekejam itu? Langit menurunkan bencana. Mungkin masih bisa diampuni. Namun dosa itu dilakukan oleh diri sendiri. Tidak bisa dilewati. Ini adalah perbuatanmu sendiri. Semoga Bodhisattva memberkati kita. Semoga Bodhisattva memberkati kita. Berkatilah kedua anakku. Semoga mereka pulang dengan selamat. Ibu? Syukurlah kau kembali. Syukurlah kau kembali. Jiji, kau tidak terluka kan? Aku baik-baik saja. Untungnya kakakku muncul tepat waktu. Ibu, mulai sekarang kita tidak akan pernah lagi diintimidasi oleh keluarga Yan. Mereka. Di mana kakakmu? Apakah dia sudah kembali? Ibu. Putramu ada di sini. Yunfei, kau tidak terluka kan? Keluarga Yan tidak mengintimidasimu kan? Ibu. Mulai sekarang tidak akan ada lagi yang mengganggu ibu dan Jiji. Putramu bisa melindungimu sekarang. Ibu tidak meminta yang lain. Ibu hanya meminta agar kalian berdua bersaudara. Selamat dan sehat. Bibi tenang saja, Yunfei tidak membual. Dia sekarang memiliki sebuah keterampilan yang sangat kuat. Benarkah? Sungguh, putramu sekarang memiliki kemampuan dan telah kembali untuk membanggakanmu. Mulai sekarang tidak akan ada lagi yang bisa mengganggumu. Xiaoji, jangan hanya fokus merawatku. Cepat bantu aku menjamu semua orang Nona Ye. Yunfei, cepat pergi dan buatkan teh untuk Nona Ye. Xiaoji, pergi dan cuci buah untuk Nona Ye. Bibi, jangan terlalu sungkan. Sebenarnya kali ini aku datang bersama Yunfei dan Xiaoji. Sebenarnya berniat untuk mata Bibi. Seharusnya bisa disembuhkan. Kebetulan keluarga Yeku terhubung dengan orang-orang sekte medis. Nona Yer, tidak perlu repot-repot seperti itu. Aku sekarang bisa menyembuhkan mata ibuku. Mengapa memanggilku Nona Ye? Panggil saja aku Shinren. Benar, sebelumnya, Shinren mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanmu. Kau anak, kenapa kau masih begitu menjaga jarak? Baiklah ibu. Aku akan menyembuhkan matamu sekarang. Sudah cukup. Bahwa kau bisa kembali. Ibu sudah sangat lega. Mata ibu sudah buta selama 2 tahun. Xiaoji selama bertahun-tahun memberiku banyak obat, tapi tidak ada peningkatan sama sekali. Bahkan jika sekarang seorang ahli dari sekte medis datang, mereka mungkin belum tentu bisa menyembuhkannya. Ibu tahu baktimu. Mari, jangan repot-repot. Ibu, tolong percaya pada putramu kali ini saja. Putramu kini benar-benar punya kemampuan untuk menyembuhkan matamu. Ini? Bibi. Biarkan saja Yunfei mencoba. Aku lihat dia cukup percaya diri. Tepat sekali ibu. Biarkan kakak mencoba. Baiklah. Ini. Yunfei. Baiklah ibu. Tolong coba. Buka matamu dan lihat. Aku bisa melihat. Yunfei. Anakku. Kau lebih dewasa dari sebelumnya. Dan lebih kuat dari sebelumnya. Ibu. Ibu telah menderita. Dulu putramu tidak berbakti dan membuatmu khawatir. Hari ini putramu akan bersujud untuk meminta maaf. Cepat bangun. Cepat bangun. Ibu tidak menderita. Sekarang kau sudah sukses. Tidak peduli seberapa banyak ibu menderita. Semuanya sepadan. Itu luar biasa. Mata ibu sudah pulih. Selamat Bibi, atas kembalinya penglihatanmu. Nanti aku akan memasak meja penuh hidangan lezat. Pertama untuk merayakan reuni keluarga kita. Kedua untuk merayakan ibu mendapatkan kembali The film penglihatannya. was Yunfei, translated and biarkan adikmu narrated pergi. by M Tahun-tahun Media. terakhir ini, ibu belum melihatmu. Kau tetaplah bersama ibu dan mengobrol yang baik.
Kakak, kau tetaplah bersama ibu. Masakanku beberapa tahun terakhir ini sudah lumayan meningkat. Kalau begitu biar kutunjukkan kemampuanku. Ibu, cukup untuk dimakan. Shinran, kamu juga harus makan lebih banyak. Anggap saja ini rumahmu sendiri. Ikan yang dibuat kakak Shinran ini sangat lezat. Kakak Shinran, dia tidak hanya cantik, tapi ia juga jago masak. Shinran, keluargamu, siapa lagi yang ada? Aku hanya punya ayah sebagai kerabat, tapi ada juga beberapa yang mengawasiku tumbuh sejak kecil. Paman-paman dan kakak-kakak itu. Keluarga kami, kondisinya sudah sedikit membaik sekarang. Aku tidak tahu apakah Yunfei bisa pantas untukmu. Juga, paman-pamanmu. Ibu, Shinran datang ke rumah kita untuk pertama kali. Lagi pula, Shinran dan aku hanya teman. Bibi jangan khawatir, keluarga kami tidak pernah menjadi tip. Menghina miskin memuja kaya. Lagi pula, aku juga berpikir. Yunfei dia. Paman dong, bagaimana kau bisa terluka parah begini? Siapa yang melukaimu? Pemimpin Geng Ma, Tang Tian, memimpin sekelompok pembunuh peringkat bumi Geng Ma dan membantai keluarga Ye. Ayahmu, beberapa tetua, dan keluarga Ye, semuanya telah ditangkap. Mereka akan di hadapan seluruh Wulin Luocheng mengeksekusi keluarga Ye. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Ibu, ada apa denganmu? Magang dan keluarga Yan selalu berkolusi dengan orang-orang dari sekta iblis. Mereka ingin merebut kendali Wulin Luocheng. Dulu ayahmu menolak tunduk kepada mereka. Itulah sebabnya dia dibunuh. Ibu, kau bilang kematian ayahku berhubungan dengan keluarga Yan. Tidak. Selamatkan aku. Aku ingin menyelamatkan keluarga Ye. Aku akan pergi bersamamu. Baiklah. The film was translated and Pemimpin, narrated by para M wakil, Media. Wulin Luocheng sudah hadir lengkap. Waktunya juga telah tiba. Kalian semua, perhatikan baik-baik. Ini adalah nasib mereka yang tidak tunduk kepada geng Maku. Lakukan, keluarga Yi akan dimusnahkan hari ini. Mulai sekarang Luo Cheng tidak akan lagi memiliki keluarga manapun yang bisa bersaing dengan geng Ma. Tunduklah, itu lebih baik daripada kehilangan kepalamu. Tang Tian, kau penjahat. Luo Cheng ditinggalkan kepada kita. Oleh leluhur kita, kau sungguh berkolusi dengan sekte iblis. Menerima musuh sebagai ayam. Jangan bilang, kau tidak takut bahwa Aula Kaisar Bela Diri akan datang untuk membereskanmu. Aula Kaisar Bela Diri sudah lama merosot. Tuan Kaisar jahat, Aula Kaisar jahat akan segera muncul. Keberuntungan besar sekte iblis tak terhentikan. Mereka yang patun akan makmur. Pembangkangan akan membawa kehancuran. Aku akan bertarung sampai mati melawanmu. Berlatih seni bela diri adalah untuk mencari kekuatan. Jalan bela diri sekte iblis mendominasi dunia persilatan Luo Cheng. Mereka yang tidak patuh dengan taat. Hanya ada satu jalan. Dan kamu Ye Shangshou, Lu Jiukong, dan 10 tahun yang lalu akan menjadi bagi seluruh sekolah bela diri Luo Chen contoh buruk di dunia persilata. Pembangkang, pemusnahan sekte, pemusnahan klan. Kepalaku bisa dipenggal, darahku bisa mengalir. Tapi bagiku untuk menjadi sepertimu, mengakui pencuri sebagai ayahku, sama sekali tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Bagus. Aku sekarang akan, secara pribadi mengantarmu pergi. Berhenti. Jangan. Yi Shinran, pantas saja kau berani kembali. Jadi kau membawa pria tampan dari Raja Bela Diri. Tapi dia hanya di Raja Bela Diri. Dia bukan apa-apa di hadapan magangku. Mencari mati. Jangan pedulikan kekuatannya untuk berurusan denganmu. Sudah cukup. Kau mencari mati. Kekuatan yang luar biasa. Aku khawatir dia sudah mencapai tahap akhir alam Raja Bela Diri. Pemimpin, apa kau baik-baik saja? Kekuatan alam Raja Bela Diri tahap akhir. Aku benar-benar meremehkanmu. Tapi bahkan, jika kau berada di tahap akhir alam Raja Bela Diri, di Geng Ma kita, itu masih belum cukup. Bentuk formasi agung 5 elemen. Tunggu aku. Logam, kayu, air, api, tanah.
Mungkinkah ini formasi pembantai dewa milik Magang? Dikatakan bahwa sebuah formasi pembunuh tingkat atas, Aula Kaisar Bela Diri, dirancang khusus untuk melawan dan membunuh para ahli di bawah alam yang mulia bela diri. Mantan ketua Aula Kaisar Bela Diri, ketika dia meninggal, khawatir bahwa dunia persilatan bangsa naga, tanpa seorang ahli alam Kaisar Bela Diri yang menjaganya, akan diintimidasi oleh orang barbar. Oleh karena itu, dia mewariskan formasi pembantai dewa ini. Tapi Magang memakainya melawan keragungannya sendiri. Betapa tercelanya. Lu Yunfei, sombong dan angkuh karena bakatnya terlalu berani. Lolos dari bencana dari keluarga Yan. Hari ini, dia ditakdirkan untuk dibantai oleh kekuatan utama pemimpin Tang. Nah, pada usiamu, tak mungkin mencapai alam raja bela diri. Kau pasti telah menggunakan obat terlarang, merusak meridian dan tulangmu, untuk meningkatkan kekuatanmu. Jenis yang tampaknya berjangka pendek ini, peningkatan kekuatan, tidak bisa bertahan lama sama sekali. Aku ingin melihat, dalam formasi pembantai dewaku, berapa lama kau bisa bertahan? Bunun, Yunfei, hati-hati. sayang sekali, alam raja bela diri di usia semuda itu, meski dia pakai obat terlarang, untuk meningkatkan kekuatannya, juga satu di antara 1000 li. Bakat tingkat atas yang luar biasa. Hari ini, aku khawatir dia akan terkubur di sini. Pembantaian pertama. Pembantaian kedua. Pembantaian ketiga. Pembantaian keempat. Pembantaian kelima. Bantai. Hancurkan. Ada apa ini? Bahkan seorang ahli alam raja bela diri puncak, dalam formasi pembantai dewaku, tidak bisa bertahan 5 jurus. Formasi pembasmi dewa dari Aula Kaisar Bela Diri adalah kekuatan keadilan, namun digunakan oleh orang-orang sepertimu dengan cara yang aneh. Mereka yang memiliki niat tidak murni, kekuatan kurang, pada dasarnya tidak dapat melepaskan kekuatan sejatinya. Siapa sebenarnya kau? Bagaimana kau tahu itu? Secara begitu rinci. Aku tidak peduli siapa kau. Kau telah berulang kali mempermalukanku. Hari ini, kau pasti akan mati. Aula cabang Kaisar Bela Diri di Luce. Tuan Som, mengingat perkenalan kita, jangan sembunyikan lagi baiklah. Beberapa hari yang lalu, fenomena aneh terjadi. Jelas sekali. Muncul Kaisar Bela Diri baru Aula Kaisar Bela Diri. Tetap memohon. Tuan Som, perkenalkan aku ke Kaisar Bela Diri. Gubernur Lin. Kemunculan Kaisar Bela Diri ini adalah keberuntungan Aula Kaisar Bela Diriku, serta keberuntungan seluruh, juga Luo Cheng dan bangsa naga. Namun, keluarkan 13 perintah Aula Kaisar Bela Diri, agar para murid Aula Kaisar Bela Diri mencari dari 3 wilayah sekitarnya, memanggil daerah sekitar Luo Cheng. Masih tidak menemukan jejak apapun milik Kaisar Bela Diri baru. Pada akhirnya, keberuntungan satu siklus. Luo Chengku, bukankah itu akan menjadi kegembiraan palsu? Tuan Som baru saja menerima informasi mendesak. Keluarga Yi dari Luo Cheng, seseorang pakai kekuatannya, hancurkan formasi pembunuh dewa kita. Diduga bahwa Kaisar Bela Diri telah muncul. Apel, formasi pembunuh dewa hancur. Kaisar Bela Diri Surgawi telah muncul. Cepat, cepat ke keluarga Yi. Pemimpin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mengapa kalian semua berdiri terpaku di sana? Tidakkah kalian akan membantuku menundukkan pengkhianat ini? Tunggu. Tuan Kaisar Jahan beri kekuatan ilahi. Aku akan memberikannya padamu. Tang Tian. Apakah menurutmu semua orang sepertimu mengakui pencuri sebagai ayah? Kalian semua bajingan tak berguna. Setelah hari ini, kalian akan membayar. 8 tahun yang lalu, cerita ayahku. Apakah itu berhubungan denganmu? Siapa ayahmu? Musuh hal keluarga Lu. Lu Jiukong. Jadi kamu adalah anjing liar dari Akademi Wushu Hal keluarga Lu. Seandainya tahu, saat itu aku seharusnya bunuhmu dan ibumu, dan mengeksekusi mereka. Dalang dibalik pembunuhan saat itu, siapa lagi? Jangan. Jangan bunuh aku. Jika kamu membunuhku, kamu tidak akan pernah tahu siapa musuhmu. Aku bisa memberitahumu
dalang di balik pembunuhan ayahmu adalah siapa. Tapi kamu harus melepaskanku. Kamu harus melepaskanku. Aku sekarang akan mengantarmu pergi. Jangan. Aku akan. Orang yang membunuh ayahmu, dalangnya adalah orang macam apa? Berani di dalam yurisdiksi Yuan Liku Yuan Li Wakil Gubernur Lu Cheng. melakukan pembunuhan. Wakil Gubernur Yu, cepat selamatkan aku. Lancang. Aku sekarang memerintahkanmu. Lepaskan orang itu segera. Jika tidak, bunuh tanpa ampun. Hanya beberapa senjata tua juga ingin mengancamku. Nah, kamu mungkin bisa menghindari peluru. Tapi bagaimana dengan dia? Dan bagaimana dengan mereka? Ayah, Terakhir aku bilang. Singkirkan tanganmu, mati. Pemimpin Tang. Sekarang. Segera. Sekarang juga. Baiklah. Kamu pikir aku bercanda denganmu bukan? Kukirim dia duluan. Terima kasih banyak Wakil Gubernur Yu atas bantuanmu. Wakil Gubernur Yu, cepat tangkap penjahat ini. Sebarkan ajaran sesat dan merugikan orang tak bersalah. Dia juga memfitnah kami. Faksi kami yang benar magang. Sepertinya, aku benar-benar tidak bisa membiarkanmu hidup hari ini. Tambat dia. Jangan mendekat. Hentikan dia. Sebagai wakil gubernur suatu wilayah, tetapi bekerja ceroboh, membantu orang bantu jahat. Senjata di tanganmu tidak digunakan untuk melindungi rakyat jelata. Arahkan pada yang tak bersalah. Menembakkannya adalah penodaan tugas. Seseorang sepertimu lalai melanggar menodai tugas. Sama sekali tidak layak menjadi wakil gubernur Lu Cheng. Jika kamu berani melangkah maju lagi, kumpulkan mayatnya. Yunfei, jangan pedulikan aku. Bunuh pejabat korup ini. Bajingan kecil diam. Bebaskan Simran dan keluarga Ye. Tinggalkan Tantian. Dan aku akan membiarkanmu pergi. Wakil Gubernur Yu, aku selalu sangat menghormatimu. Sangat dihormati. Selama bertahun-tahun. Baktiku kepadamu tidak pernah kurang. Kamu sama sekali tidak bisa meninggalkanku. Nah, bagaimana jika kamu petarung yang hebat? Bagaimana jika kamu bisa menghindari peluru? Aku masih bisa meledakkanmu. Di dunia ini, Wulin bukanlah yang terkuat. Yang paling tangguh adalah kekuasaan. Kekuatan yang kupegang di tanganku. Aku punya 100 cara untuk menghadapimu. Aku memberimu kesempatan untuk membiarkanmu pergi. Ini salahmu sendiri karena tidak menghargainya. Lu Yunfei, akhirmu sudah dekat. Namun kamu masih berbicara keras. Hari ini Wakil Gubernur Yu pasti akan memastikanmu memiliki mayat yang utuh. Yunfei, jangan pedulikan kami, cepat lari. Jika dia berani lari atau bersembunyi, aku akan meledakkan semua orang di sini. Benar-benar tidak bisa diperbaiki. Nah, aku menyarankanmu untuk berlutut patuh sekarang, lalu menyerah. Kehidupan selanjutnya, bersikaplah sedikit lebih bijaksana. Yunfei, cepat lari. Jangan pedulikan kami. Berhenti, jangan kurang ajar. Siapa yang berani bertindak lancang, olah kaisar bela diriku, pasti akan tidak dapat berdamai dengan mereka. Gubernur Li, Tabib Yuasho. Tabib Sakti Shou, keluarga Tan kami akhirnya menanti kedatangan Anda. Silakan, lewat sini. Tabib Sakti Xiao, tolong. Saya di sini karena saya berutang. Jenderal Bintang 5. Budi. Oleh karena itu, saya setuju untuk datang ke keluarga Tan Anda. Ayah, ini adalah Tabib Sakti Shu yang terkenal dari bangsa naga kita. King Lang. Undangan khusus untuk mengobati penyakit lama Anda. Repotin Tabib Piwasho. Yisin Ren, aku tidak memintamu untuk menjadi sepertiku dan memiliki Jenderal Bintang 5 sebagai tunangan. Tabib Sakti Xiao untuk mengobati kakek atau mengundang yang terkenal. Tapi ini pertama kalinya kamu membawa pria rendahan ini ke keluarga Tanku, dan dia datang dengan tangan kosong. Kurang hormat pada keluarga Tan. Sudah keluar apa? Aku sangat ingin membawa Yunfei untuk menemui kakek karena penyakitnya. Itulah mengapa saya tidak punya waktu memilih hadiah. Dia bisa menyembuhkan penyakit kakek. Keluarga besar Tan kami tidak kekurangan untuk kalian berdua untuk menumpang makan, tapi Anda malah mengatakan hal yang tidak masuk akal. Ini adalah penghinaan bagi seluruh keluarga Tan kami, bagi kakek dari pihak ibu Anda, dan bagi paman Anda. Paman,
Yunfei, dia benar-benar. Anak muda zaman sekarang, berbicara sembarangan, tanpa batasan apapun. Di usia semuda itu, Anda mengaku bisa menyembuhkan penyakit. Apakah Anda pikir? Praktik dan diagnosa pasif. Semudah Anda makan dan minum air. Semudah itu. Anda adalah tabib ilahi. Saya menghormati Anda, tapi keterampilan medis Yunfei benar-benar luar biasa. Jelas tidak kalah dengan milik Anda. Kalau begitu saya pasti salah. Tetua Tuan Tan, saya melihat seorang ahli hadir. Jadi biarkan dia mengobati penyakit Anda. Saya tidak akan di sini main-main lagi. Tabib Sakti Xiao, aku mohon padamu demi tunanganku, Jenderal Bintang 5. Tolong jangan pergi. Yi Xinran, kau menghormati reputasi mendiang ibumu, belum usir dari keluarga Tan. Sekarang, segera, saat ini juga, minta maaf kepada Tabib Sakti Xiao, lalu pergi dari sini. Jika Anda menunda Tabib Sakti Xiao, obati kakek ibumu. Sanggup tanggung jawab. Aku, Cukup. Mari kita semua tidak banyak bicara. Jangan sampai tabib Yawasul lihat dulu Tam. Kau bawa dulu itu. Si Yun siapa itu? Ke halaman belakang dan tunggu. Setelah saya selesai mengobati, kau bisa kembali dan bicara dengan kakek dari pihak ibumu. kakek. Tabib Yawasul, apakah menurutmu orang tua ini, penyakit lama ini, masih punya harapan? Melihat ke seluruh bangsa naga, tidak ada penyakit yang saya, dengan 9 jarum merahsyo, tidak bisa sembuhkan. Saat jarum perak jatuh, penyakit pun hilang. Kalau begitu tolong, Tabib Yawasul berikan jarumnya. Keluarga Tan saya bersedia membayar 2 kali lipat. Tidak, 3 kali lipat biaya konsultasi. 5 kali lipat biaya konsultasi. Kalian berdua, tidakkah kalian akan segera pergi dari sini? Awalnya Tabib Sakti Xiao, demi King King yang merupakan tunangan Jenderal Bintang 5. Setuju belum sembuh, bisa saja mengobatinya. Sekarang, biayanya malah naik menjadi 5 kali lipat. Ini semua karena kalian berdua. Kalian berdua segera keluar dari sini. Karena mereka tidak menyambut kita. Ayo pergi. 9 jarum matahari merahmu tidak bisa menyelamatkan penyakit lama tetuatan. Tanpa memberikan jarum, esensi vital tetuatan akan mengalir terbalik, darah dan kehilangan nyawanya. Saya membenci. Bajingan kecil. Di keluarga Tan saya, berani berbicara begitu lancang, jika bukan karena urgensi. Untuk mengobati ayah saya pribadi akan mematahkan kakinya dan membuatnya merangkak keluar. Tabib Sakti Xiao, The keluarga film Tan was saya, translated bayar and 10 kali narrated biaya by konsultasi. M-Media. Mohon segera, obati ayah saya. Saya menerima batangan emas. Baiklah, tidak masalah. Anak itu mengatakan jarum ketiga saya. Ki dan darah Grandmaster mengalir terbalik. Sungguh lelucon. Kakek. Yunfei, tolong selamatkan kakek saya. Apa yang Anda lakukan? Diam. Anak ini yang mengganggu penusukan jarum saya. Semua konsekuensi harus ditanggung olehnya. Biaya konsultasi dari keluarga Tanmu tidak perlu 10 kali lipat lagi. Cukup berikan saya 5 kali lipat. Anda hampir merenggut nyawa ayah saya. Tak minta bayar dengan nyawa. Masih berani minta uang. Tabib sakti sialan macam apa ini? Ayah, King King, dan cucu menantu Anda Jenderal Bintang 5. Dia juga memiliki niat baik. Hanya saja saya tidak menyangka tabib sakti ini begitu tidak berguna. Bakti King King kepada Anda benar-benar terbukti. Terima kasih teman muda atas bantuanmu. Aku karena menghormati. Dia adalah kakek Sinran.
maka aku mengobatimu. Tidak perlu berterima kasih padaku. Yunfei, bagaimana kondisi kakak saya? Luka dalam tetuatan, sementara ditekan oleh gelombang ki sejati dariku. Kalau ingin sembuh total, itu masih membutuhkan. Untuk mengobati luka Grandmaster, Saya Xiaoji Marquis dari juara negara naga. dia harus meminum pil 7 bintang. Tan Shuo Haing dari keluarga Tan. Salam Marquis Champion. Marquis Champion hadir di keluarga Tan. Benar-benar membuat keluarga Tan kami bersinar dengan kemuliaan. Salam Marquis Champion. Salam Marquis Champion. Tidak perlu. Grandmaster, Anda dan ayah saya bertempur di medan perang. Melawan musuh asing, luka-luka lama ini juga diderita pada waktu itu. Tidak perlu membungkuk kepada seorang junior. Kalau begitu terima kasih Marquis Champion. Semuanya bangkitlah. Ini, Mungkinkah ini pil bintang 7 yang legendaris, punya khasiat ajaib? Efek ajaib. benar sekali. Ini memang pil bintang 7. Insulin Dewa Pengobatan Lembat. 10 tahun yang lalu. Setelah menyuling pil ini, kemudian mengembara ke 4 penjuru. Dan tidak pernah menyuling pil lagi. Yang berarti, pil ini adalah barang unik di dunia ini. Jika ayah saya, jika Anda bisa meminum obat ini, ayah, luka lama Anda akan segera sembuh. Shuo Haing. Jangan menipu dirimu sendiri. Elixir ajaib ini yang beruntung kita lihat sudah merupakan pertemuan langka. Jangan punya pikiran buruk. Kakek, Marquis Champion sibuk setiap hari. Bagaimana mungkin dia? Hanya untuk kakek. Melihat pil bintang 7 ini. Agaknya. Dia melihat jasa-jasamu kepada negara saat itu. Datang khusus beri penghargaan. Pil bintang 7 ini adalah produk cacat. Jika Grandmaster Tan meminumnya, tidak sembuhkan luka lama dia. Tetapi juga karena ketidakmampuan menyerap khasiat obatnya, menyebabkan lukanya memburuk. Meridian runtuh jika ringan. Dalam kasus parah, mati karena pendarahan dari 7 lubang. Dari mana datangnya orang udik ini? Berani pertanyakan pil bintang 7. Apa yang ingin Anda lakukan? Ramuan yang Anda bawa sendiri. Apakah orang tidak boleh mempertanyakannya? Bahkan akan sebut ramuanmu. Ada masalah. Nona Ye, apakah Anda juga berpikir ramuan Marquis ini ada masalah? Kalau begitu katakan padaku, apa sebenarnya yang salah dengan ramuan saya? Aku, Tuan muda, tolong jangan marah. Keponakan saya hanya The sesaat film was tertipu dan disesatkan translated oleh orang and udik ini. narrated by Terbutakan M oleh Media. tipuan. Saya akan menyuruhnya pergi segera. Demi Nona Ye, saya akan memberi Anda kesempatan untuk menjelaskan. Jika Anda tak bisa jelaskan jelas, saya akan mematahkan kaki Anda, memotong lidah Anda, sebagai peringatan. Yunfei. Menurut catatan Aula Kaisar Bela Diri, Dewa Pengobatan awalnya pelindung Aula Kaisar, empurnakan pil bintang 7 10 tahun lalu. Dia menemukan bahwa pil bintang 7 memiliki cacat serius. Jadi dia meninggalkan Aula Kaisar Bela Diri, mengembara 4 penjuru, cari cara sempurnakan pil bintang 7. Tapi dia belum kembali sampai hari ini. Keberadaannya tidak diketahui. Sungguh berani. Dewa Pengobatan Aula Kaisar misterius. Jika bukan karena dia saat itu berutang budi besar kepada ayah saya, keluarga saya tak akan dapat ramuan ini. Tapi tahukah Anda bahwa di dunia persilatan, karena ramuan ini bertarung dengan darah dan kekacauan. Hanya dengan beberapa kata dari Anda ingin menyangkal nilainya. Anda pikir Anda siapa? Kaisar Beladiren di zaman ini. Jika kamu tidak percaya padaku, mengapa kita tidak bertaruh? Aku bertaruh bahwa Grandmaster Tan, setelah meminum pil bintang 7 ini, dalam 3 napas, semua meridiannya akan runtuh dan berdarah dari ke-7 lubang. Ini, Dasar bocah, Anda berani mengutuk ayah saya. Saya harus memberi Anda pelajaran. Paman, tak biarkan kau sakiti Yunfei, Yisin Ren. Tidakkah kamu lihat, orang udik ini mengutuk kakek agar mati mengenaskan. Demi orang luar ini, menjadi musuh keluarga Tan. Kakek, Anda baru saja terluka oleh tabib ilahi Su. Ye Wenfei lah yang menyelamatkan Anda. Dia tentu tidak berniat menyakiti Anda. paman teman muda ini barusan yang menyelamatkan hidupku. Itu pasti kebetulan. Saya masih memilih untuk mempercayai tuan muda. Kakek,
Bagaimana? Sekarang, kecuali Nona Ye, yang telah disesatkan oleh Anda, tidak ada yang percaya Anda. Berhenti bicara omong kosong. Saya hanya bertanya, apakah kamu berani bertaruh? Apakah kamu berani bertaruh? Bertaruh. Mengapa tidak bertaruh? Jika saya kalah, terserah kamu. Tapi jika Anda kalah, akan ubah kamu jadi babi. Apakah Anda berani bertaruh? Babi manusia adalah memotong tangan dan kaki seseorang, dimasukkan ke dalam guci, dan direndam dalam obat khusus. Itu adalah penyiksaan paling kejam. Percayalah padaku. Bertaruh. Grandmaster tua, ramuan ini awalnya untuk Anda. Namun, sebelum Anda mengonsumsinya, saya punya satu syarat. Tuan muda silakan bicara. Saya ingin menggunakan ini untuk melamar Tan. Di keluarga Tan kami adalah King, satu-satunya yang cukup umur. Tuan muda, Anda benar-benar menyukai putri saya King. Ini sungguh membuat seluruh keluarga Tan kami merasa sangat beruntung. Saya merasa terhormat atas kebaikan Tuan Muda. Cing pasti setelah ini. Orang yang ingin saya lamar adalah Nona Ye. Saya tidak setuju. Saya sudah punya pacar. Kehendak orang tua. Perkataan Mak Komblan, ibumu meninggal lebih awal. Dia sudah tidak bersama kita lagi. Masalah ini, pamanmu yang akan memutuskan. Ayah, keluarga Tan kita bisa maju di Jiangcheng. Bergantung sepenuhnya pada pil bintang 7 di tangan Tuan Muda. Jika Anda meminum pil bintang 7, luka-luka Anda bisa disembuhkan. Dan Anda bahkan bisa memasuki alam raja bela diri. Dengan seorang ahli alam raja bela diri yang memimpin, keluarga Tan kita akan memiliki kesempatan untuk ambil undangan perkumpulan Wulin Aula Kaisar Bela Diri yang diadakan di Jiangcheng. Pada saat itu, kita bahkan akan memiliki kesempatan untuk bertemu Kaisar Bela Diri. Jika kita cukup beruntung untuk diberkati oleh Kaisar Bela Diri, maka keluarga Tan kita akan sepenuhnya masuk dalam jajaran keluarga teratas Jiangcheng. Kediaman Marquis Champion saya dekat dengan Aula Kaisar Bela Diri. Beberapa waktu lalu, ayah saya juga dengan ini yang menyelenggarakan konferensi Wulin, Tuan Som. Jika keluarga Tan benar-benar memenuhi syarat untuk mengikuti konferensi Wulin, maka saya memang bisa untuk keluarga Tan memperkenalkan Kaisar Bela Diri. Sindang, jangan salahkan kakek dari pihak ibumu karena menyetujui pernikahan ini. Orang di sampingmu ini dibandingkan dengan Tuan Muda, ibarat langit dan bumi. Saya tidak hanya memikirkan keluarga Tan, saya juga memikirkan masa depanmu. Di masa depan, pasti berterima kasih kakek. Orang yang mati-matian Anda coba dekati. Kaisar Bela Diri yang baru diangkat. Sebenarnya dia adalah Nona Ye. Jangan lagi mencari alasan untuknya. Dukun palsu semacam ini sudah terlalu banyak saya lihat. Hanya saja kamu terlalu naif. Tapi tidak masalah. Sebentar lagi, dia akan mengakui kekalahan. Dan akan kujadikan babi manusia. Sin Ren. Meski bisa nikah Marquis Champion. Tujuanku jati Kaisar Bela Diri baru. Kalau ada kesempatan bertemu, Kaisar Bela Diri baru diangkat, aku pasti akan mencari cara untuk membuatnya benar-benar menyukaiku. Jenderal Bintang 5, Marquis Champion. Tak sebanding dengan Kaisar Bela Diri. Ayah, bagaimana perasaanmu? Kakek, Ayah, andai Anda sudah pulih. Terima kasih atas hadiah Tuan Muda. Tidak, bahwa orang tua ini seumur hidupnya masih bisa berdiri lagi. Yi Sin Ren. Pria mau kalah taruhan. Dia akan dijadikan babi manusia. Makasih bawa si bodoh hari ini. Kamu benar-benar telah memperluas wawasanku. Bukankah Anda bilang bahwa tetua akan dalam 3 tarikan napas mengeluarkan darah dari ke-7 lubang? Lakukan. Tiga, dua,
1. Ayah, apa ini? Tidak ada ayah. Kakek, tuan muda apa yang terjadi pada kakekku? Tuan muda, saya mohon. Tolong, selamatkan ayah saya. Dia hampir tiada. Pil 7 bintang ini adalah harta terbesar kediaman Syai kami. Dia fisiknya lemah. Tak diberkati untuk menikmati. Apa hubungannya dengan saya? Menurutku, Anda sebaiknya segera mengurus pemakaman. Tuan muda, Anda tidak mengatakan itu barusan. Anda bilang, Yun Fei, apa yang terjadi pada kakek dari pihak ibu? Tolong campur tangan dan selamatkan dia. Nona Ye, Anda benar-benar oleh dukun palsu ini. Tertipu terlalu dalam. Kakak dari pihak ibumu akan meninggal. Apa Anda pikir dia adalah dewa pengobatan? Rebut nyawa dari Istana Yama. Percayalah padaku. Kakek akan baik-baik saja. Jika kamu ingin ayahmu hidup, maka pergilah. Ayah saya, jika sesuatu terjadi padanya, keluarga Tan kami tidak akan membiarkan Anda begitu saja. Paman, jelas Yun Fei yang menyelamatkan kakek. Bahkan Marquis Champion tidak bisa menyelamatkan kakek. Hak apa yang dia miliki? Anda membunuh ayah saya. Saya ingin nyawa anjingmu. Makasih udah nolong lagi teman muda. Baru saja orang tua ini buta dan bodoh. Ayah, apa yang Anda lakukan? Tidak mungkin. Dia hanya orang udik. Bagaimana mungkin dia bisa menyelamatkan kakek? Dia pasti hanya beruntung. Diam. Kenapa belum terima kasih ke Tuan Lu? Jika bukan karena Tuan Lu, saya pasti sudah mati sekarang. Terima kasih. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia punya skill medis hebat gitu? Pasti pil 7 bintang saya yang berefek. Namun sebelum berefek, ada sedikit risiko. Tetua Agung, apakah Anda sekarang merasa bahwa semua luka lama Anda telah sembuh total? Dan kekuatan Anda juga telah menembus. Terima kasih Tuan Muda atas pil 7 bintang. Luka lama saya memang sudah sembuh total. Tapi kekuatan saya masih belum menembus alam Raja Bela Diri. Sebaliknya, semua meridian di tubuh saya rusak total. Mulai sekarang, saya hanyalah seorang manusia biasa. Di masa depan, keluarga akan mundur dari dunia bela diri. Karena kau minum pil 7 bintangku dan menyembuhkan luka Anda. Taruhan dengan pil 7 bintangku. Kamu diam. Kamu kalah taruhan. Keluar dari keluarga Tang sekarang juga. Tidak sopan. Seluruh Jiangcheng, tak ada yang berani bicara begitu ke aku. Anda mencari masalah. Kekuatannya sebenarnya di atas saya. Mengingat bahwa Kaisar Bela Diri akan segera tiba di Jiangcheng. Bukan tempatnya bertumpah darah Jiangcheng. Saya akan mengampuni Anda hari ini. Setelah konferensi Wulin berakhir, saya akan kembali untuk menantang Anda. Ayo pergi. Makasih udah selamatin aku teman muda. Keluarga Tan kita. Aku menyelamatkanmu demi Shinran. Harusnya cukup terima kasih ke Shinran. Sindan. Kakek bingung barusan. Kau tidak menyalahkan tatekan. Kakek, Anda harus beristirahat dan pulih di rumah. Yun Fei dan saya akan pamit sekarang. Shinran, tolong tunggu sebentar. Sudah suruh pelayan, siapkan makan minum. Silakan makan sebelum Anda pergi. Tidak, Paman. Banyak orang masih menunggu Yun Fei. Shinran, Paman. Saya barusan sedikit keterlaluan. Jangan dendam sama Paman ya. Mereka buat Marquis Champion marah lalu pergi. Lalu bagaimana aku bisa mendapatkan undangan konferensi bela diri? Lalu bagaimana aku bisa bertemu Kaisar Bela Diri? Menikahi Kaisar Bela Diri? Yi Xinren dan si Udik itu seharusnya benar-benar. Konferensi bela diri. Tuan muda, rumah Marquis Champion akrab dengan Tuan Son. Pernahkah Anda mendengar tentang Kaisar Bela Diri kami yang baru? Apa latar belakangnya? Kaisar Bela Diri yang baru ini berasal dari Luo Cheng, memiliki bakat luar biasa dan kemampuan ilahi yang hebat. Dikatakan bahwa dia baru berusia 20-an.
Namun dia sudah menjadi sosok agung. Wulin negara Nagir akan berkembang pesat. Semua berkat kaisar bela diri yang baru ini. Yi Xinren, siapa izinkan kalian ke sini? Nah, apa kamu tahu tempat macam apa ini? The film was Ini bukan tempat di mana translated kamu and seharusnya. narrated by M Konferensi Media. Wulin Jianbei, Kaisar Bela Diri baru dari Aula Kaisar Bela Diri, akan berkumpul di sini. Seluruh dunia Wulin Jianbei untuk bersama-sama melawan Aula Kaisar Jahat. Karena kamu tahu tempat macam apa ini, maka kamu seharusnya tahu bahwa semua yang datang ke sini adalah perwakilan sekte Wuli terkemuka. Kamu seorang kultivator pengembara, tidak pantas berada di sini. Marquis Champion, bagaimana Anda bisa meremehkan Yun Fei? Dia adalah Anda. Dia adalah orang yang sangat kuat. Konferensi Wulin hari ini tidak bisa dilanjutkan tanpa dia. Meski kau bilang mereka tak percaya, mengapa membuang-buang napas? Kalian bikin aku ngakak mati. Tanpa kalian, konferensi bela diri hari ini tidak bisa dilanjutkan. Kalian pikir kalian siapa? Aku khawatir konferensi bela diri hari ini hanya kaisar bela diri yang baru memiliki kualifikasi untuk ini, bukan? Beraninya kamu. Kamu berani menyamar sebagai kaisar bela diri. Penghinaan bagi seluruh aula kaisar bela diri. Dan bahkan untuk seluruh Jiangbei. Hari ini, jika kamu tidak meninggalkan sesuatu, jangan harap bisa pergi dari sini. Mengabaikan aula kaisar bela diri. Mengabaikan kaisar bela diri. Harus dihukum mati. Hari ini adalah hari penting bagi konferensi Wulin. Tidak cocok untuk pertumpahan darat. Bagaimana kalau mematahkan kakinya dan melemparkannya keluar? Sepertinya pukulan di keluarga Tan itu tidak memberimu pelajaran. Aku ceroboh waktu itu. Konferensi Wulin, kalau begitu biarkan tinju kita yang bicara. Kamu tidak yakinkan. Jika kamu tidak yakin, kalau begitu naiklah ke panggung dan lawan aku. Bicaralah setelah kamu mengalahkanku. Kamu, Tuan muda, bagaimana kalau kita memberinya pelajaran selama tidak sampai menyebabkan kematian? Kaisar bela diri tak seharusnya salahkan kita. Marquis Champion. Awalnya obat mujarab ini adalah untuk mereka. Para ahli alam bela diri Venerati. Karena kamu mencari mati, Marquis akan kabulkan keinginanmu. Ya ampun, Tuan muda sebenarnya sudah seorang ahli kuat dari alam bela diri Venerati. Sebelumnya dia selalu menekan kekuatannya. Belum genap 25 tahun. Dia menjadi ahli bela diri Venerati. Bakat ini terlalu mengerikan. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan restu kaisar bela diri, mencari cara untuk menikahi Marquis Champion juga bagus. Pil yang secara paksa meningkatkan kekuatan The akan film merusak was meridian. translated Tunggu and sampai aku narrated mematahkan by kakimu M Media. dan menginjak-injakmu. Baru kamu bisa berkhotbah. Dasar pengekut. Kamu hanya tahu cara bersembunyi. Kamu sama sekali tidak pantas untuk Shinran. Tuan muda, apa kau baik-baik saja? Tuan muda, aku baik-baik saja. Aku ceroboh barusan. Aku masih bisa. Siapa lagi yang tidak yakin? Naik panggung lawan aku aja. Para Wulin Jiangbei kita. Kenapa kita biarkan dia lihat di sini? Semuanya serang bersama. Jika kita tidak menjatuhkannya, muka apa yang kita punya? Untuk menghadapi kaisar bela diri. Serang bersama. Lumpuhkan dia. Singkirkan dia. Usir dia. Usir dia. Semuanya dengarkan aku. Tuan Song. Anda sudah tiba. Tuan Song, Anda datang tepat pada waktunya. Orang ini menyamar sebagai kaisar bela diri dan menodai nama kaisar bela diri. Mohon segera tangkap dia. Nah, Tuan Song memang seorang ahli kuat dari alam bela diri Venerati. Kalau kau berlutut dan minta ampun sekarang, masih belum terlambat. Salam kaisar bela diri. Tuan Song, apakah Anda salah? Anak ini dia. Hanyalah udik dari desa. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi kaisar bela diri? Jika dia adalah kaisar bela diri, aku jadi kaisar bela diri tertinggi. Kaisar bela diri. Mata anjingmu, ini adalah aula kaisar bela diri kita. Kaisar bela diri yang baru diangkat. Kenapa nggak berlutut minta ampun? Jika kaisar bela diri berkeinginan untuk membunuhmu hari ini, bahkan jika penguasa nasional datang, dia juga tidak bisa menyelamatkanmu. Kaisar bela diri, mohon ampuni aku. Aku buta barusan. Aku harap Anda bisa memaafkan saya kali ini. Dia adalah kaisar bela diri yang baru diangkat. Yi Xinren akan menikahi kaisar bela diri yang baru diangkat. Semuanya mohon berdiri. Pertemuan akbar ini tentu buat berteman lewat bela diri. Tapi setelah ini, kalian sama sekali tidak boleh mengucilkan orang lain lagi atau menilai orang dari penampilan mereka. Kami patuhi titah kaisar bela diri. Dalam beberapa tahun terakhir, sejak kaisar bela diri wafat, aula kaisar bela diri telah terhadap seluruh dunia Wulin Jiangbei
Kohesinya sangat melemah, menyebabkan seluruh dunia Wuling Jianbei menjadi tumpukan pasir yang tercerai-berai, memberi aula kaisar jahat bangsa Kou agresi. Aula jahat bunuh rakyat bangsa naga dan mempermalukan rakyat jelata Jianbei kita. Hari ini, aku di sini, serukan perintah kaisar ke kalian untuk bersatu sebagai satu, bersatu lawan aula kaisar jahat, pembalasan dendam. Mereka rakyat jelata yang tewas di aula kaisar jahat demi bangsa naga kita. Balas dendam. Siapa itu? Siapa yang berani menerobos masuk ke konferensi Wulin Jiangbei kita? Kaisar bela diri. Mereka dari aula kaisar jahat. Orang-orang dari dunia Wulin Jiangbei. Semuanya ada di sini. Sempurna. Baj yang bersih. Aku bahkan belum pergi mencarimu, tapi kalian malah mengantarkan diri ke hadapan kami. Lu Yunfei. Hari ini, hari takdirmu telah tiba. Semuanya akan dikubur bersamamu. Hanya dengan kalian, beberapa sampah ini. Kalian tidak layak. Bahkan jika kaisar jahat sendiri datang, dia tidak akan cukup pantas. Sangat sombong. Lu Yunfei. Kamu mencari. Kaulah yang mencari masalah. Kaisar bela diri yang baru diangkat. Kamu adalah aula kaisar bela diri. Kaisar jahat Yoyun Master Aula Kaisar Jahat. Kaisar bela diri lamamu waktu itu mati di tanganku. Hari ini dengan kamu menggantikannya, itu akan sama saja. Kaisar jahat Yoyun. Kau akhirnya muncul. Murid iblis yang tak terhitung jumlahnya memanggil namaku dan membuatku turun untuk membantai kalian semua. Kata-kata yang berani. Hari ini, aku akan mengusir setan dan menegakkan keadilan. Lu Yunfei, kau seorang kaisar bela diri yang baru diangkat. Kurang pengalaman. Apa yang membuatmu berpikir kau bisa melawanku? Kau terlalu melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Coba aja baru tahu. Orang-orang dunia Wulin Jiangbei, dengarkan. Jika kalian tunduk padaku hari ini, kalian bisa menghindari bencana. Aku akan mengajari kalian semua teknik mengambang agung dan kitab kaisar jahat 9 eda. Bergabunglah dengan aula kaisar jahatku dan jadilah pengikutku. Dan aku akan membantumu meningkatkan kultivasimu. Namun jika kalian tetap keras kepala dan melawanku, hari ini hanya ada satu jalan. Aku membenci. Kita semua dari faksi yang benar tidak akan menghasilkan aula kaisar jahat. Kau bisa melupakan ide itu. Diam. Kaisar jahat. Mereka takut padamu. Aku Markus Champion tidak takut. Hari ini, aku akan membunuhmu di sini dan meraih jasa besar. Belalang menendang mobil. Kau melebih-lebihkan kekuatanmu. Kame dan aula kaisar jahatmu adalah musuh bebuyutan. Basmi kejahatan dan pertahankan jalan yang benar. Kami berdiri bersama. Karena kau mencari ini, aku akan mengabulkan keinginanmu. Iblis langit 9 eda. Dengarkan perintahku. Melahap langit dan menghancurkan bumi. The film was translated Konsumsi semua and esensi dan narrated darah. by M Media. Langit dan bumi alam semesta. Jalan agung itu sederhana. Busur terbuka dan membimbing. Seni bela diri menaklukkan roh jahat. Patah. Kaisar jahat Yoyun. Hari ini, aku akan menginjak-injak aula kaisar jahat Emu. Apalagi yang ingin kau katakan? Lu Yunfei, apakah kau pikir masalah hari ini akan berlalu begitu saja? Kekuatan tempurmu memang melebihi imajinasiku. Namun, hari ini, kau harus tumbang. Cukup omong kosong. Kau sudah di ujung tanduk. Namun kau masih berani menyombongkan diri tanpa malu. Hari ini, aku akan memberimu hadiah besar. Ibu, Gigi. Lu Yunfei, kamu tidak menyangka ini kan? Kaisar jahat memperbaiki tubuhku. Izinkan aku bangkit dari kelumpuhan
menjadi seorang murid. Dia juga memberiku misi penting untuk menangkap ibumu dan adikmu. Biarkan mereka pergi. Jika kau berani bergerak, aku akan membuat mereka berdua diselesaikan sekarang juga. Ibumu dan adikmu. Yunfei, melihat pencapaianmu hari ini. Sebagai ibumu, aku sangat bahagia untukmu. Hari ini, kau sama sekali tidak boleh. Karena kami berdua melakukan kesalahan bodoh. Yunfei, jangan salahkan aku. Kaulah yang menolak untuk berdamai denganku. Aku pasti akan membuatmu menyesal. Anda tercela. Ingin menyelamatkan mereka, maka lakukan seperti yang kukatakan. Berlututlah. Lumpuhkan Wulimu sendiri. Kaisar bela diri. Sama sekali tidak, Lu Yunfei. Jika kamu tidak mengikuti instruksi Kaisar jahat, aku akan membuatmu sekarang kehilangan ibumu dan adikmu. Yunfei, jangan khawatirkan ibu. Ibu bisa menunggumu kembali dengan selamat dan melihatmu lagi. Aku tidak punya penyesalan. Berjanjilah pada ibu untuk membunuh semua penyerbu yang menyakiti kerabat kita. Cepatlah. Berlututlah. Ibu. Tidak. Yunfei. Yunfei. Tidak. Bangun. Ibu. Aku minta maaf. Aku gagal melindungi kau dan adikmu. Selama kau melumpuhkan kultivasimu, aku akan melepaskan keluargamu. Kaisar bela diri. Tidak. Tidak, Yunfei. Yunfei. Ibu tidak butuh kau menyelamatkannya. Kakak, balaskan dendamku dan ibu. Tidak. Ibu. Jiji. Ibu. Ini tidak ada hubungannya denganku. Ini juga tidak ada hubungannya denganku. Kalian semua pantas mendapatkannya. Aku bisa menjelaskan. Kita bisa duduk dan bicara. Ini semua salah paham. Salah paham. Terlambat. Bersiaplah untuk mati. Kita akan celaka bagaimanapun juga. Serang bersama. Ibu. Jiji. Tidak. Tidak. Yunfei. Jiji. Ibu. Aku sangat khawatir tentang kalian semua. Kaisar bela diri. Bagaimana orang-orang ini harus ditangani? Tidak. Aku tahu aku salah. Jangan bunuh aku. Tolong maafkan aku. Yunfei, kita pernah dekat demi hubungan kita di masa lalu. Ampuni aku. Bawa kedua orang ini bersama dengan yang lain dari jalan iblis dan jatuhkan mereka semua. Dieksekusi di tempat untuk menjadi contoh bagi yang lain. Ya, Yunfei, Atas dekret Kaisar bela diri, aku menyatakan kepada seluruh dunia, jika ada SEKT iblis atau jalan sesat menyerbu tanah bangsa nagaku, ini akan menjadi contoh. ya, Yunfei, tidak, tidak. Ibu.
Kakak. Shinran. Mari kita pulang bersama. Dan berkumpul kembali. Baiklah, baiklah.